Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Umah semua, kembali lagi di Saung Umah. Alhamdulillah ya, hari ini insya Allah kita masuk judul ke-12. Masya Allah. Iya, yuk kita niatkan membaca ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, judul ke-12 ini adalah Belajar Dimanapun Yang Anda Suka oleh Kak Zahra Latifah Ritonga. Bismillahirrahmanirrahim. Pandemi virus COVID-19 masih menghantui kondisi ini, membuat kita harus beradaptasi dengan banyak hal. Istilah new normal pun mengemuka, begitu juga tentang proses belajar mengajar yang harus dilakukan di rumah. Belajar bisa sangat membosankan apabila jika ada gangguan-gangguan lain yang dapat memecah konsentrasi. Pasti suasana hati semakin kacau dan keinginan belajar pun lenyap seketika. Kondisi seperti ini bisa menjadi stres sehingga bisa menghambat belajarmu jika kamu tidak mendapatkan solusi terbaiknya. Namun belajar tidak selalu dilakukan di rumah, bukan lagi tempat yang kondusif untuk belajar, khususnya di akhir pekan. Lalu di mana kamu bisa belajar selain di rumah? Kali ini saya akan berbagi tips agar belajar tidak stres dan belajar secara nyaman. Mulai dari sekarang, bentuk karakter diri kamu dalam menghadapi pembelajaran. Usahakan kamu sudah siap dan serius dalam memulai pembelajaran. Jangan tegang ya, tetapi optimalkan belajar secara santai dan stabil. Sebab hal yang santai akan membuat otak dan perasaan menjadi tenang. Jangan pikirkan nilai kamu harus tinggi. Itu salah menurut saya. Namun coba ganti pola pikir kamu dalam belajar dengan cara menerapkan kalimat ini. Saya belajar hal apapun selama saya hidup, agar saya mengetahui hal yang belum saya ketahui dan hasil belajar ini bermanfaat buat saya dan juga banyak orang. Dengan begitu, nilai belajar secara otomatis akan ikut tinggi sekaligus dengan prestasimu yang lainnya, karena kamu terus menggali potensi belajarmu. Apalagi jika kamu memasuki dunia sosial dengan sistem organisasi yang sesuai dengan kemampuanmu. Hal ini sangat mendukung tumbuh kembangmu dalam belajar karena ini termasuk proses belajar dimanapun yang kamu suka. Dan kondisi ini sesuai dengan pengalaman saya dalam belajar. Misalnya, kamu bisa langsung saja menuju tempat favorit yang kamu sukai, yaitu tempat yang bagus saat kita hendak menenangkan pikiran saat stres datang. Terutama dalam belajar, biasanya tempat ini sesuai dengan keinginan kamu. Belajar ke tempat yang kita sukai pasti sangat nyaman, bukan? Tentu saja nyaman. Jadi mulai dari sekarang kamu coba pikirkan di mana tempat ternyaman belajar versi kamu. Hal yang kamu sukai ketika belajar itu harus diutamakan. Kenapa demikian? Karena kita memulai aktivitas belajar akan semakin mudah. Ketika sudah mendapatkan tempat ternyaman, langsung saja kamu belajar. Kalau masih merasa kurang, coba perhatikan materi pembelajaran yang mudah terlebih dahulu dikerjakan. Setelah itu, cari tahu penyebab kamu tidak dapat menguasai materi pembelajaran yang sulit setelah tahu penyebabnya apa, kemudian kamu akan mudah dalam mencari solusinya. Cukup mudah kan? Jadi jangan stres ya apabila menemukan materi yang sulit. Coba meminta bantuan kepada temanmu yang pandai dalam materi tersebut, atau berdiskusi dengan temanmu. Kalau belum mengerti juga, tanyakan langsung kepada guru atau dosen yang memberikan tugas tersebut. Intinya, jangan malu bertanya dan terus mencari tahu dalam belajar, sehingga stres kamu akan hilang ketika belajar. Terus mencoba dan berusaha, jangan lupa selalu berdoa ketika belajar sesuai dengan agama masing-masing. Minta restu ibu dan ayahmu agar jalanmu dalam belajar itu mudah. Terus bersaing untuk kebaikan dengan belajar sungguh-sungguh. Di dalam belajar juga penting perlengkapan yang menunjang pembelajaran. Jadi sebelum kamu belajar, mulailah mempersiapkan alat belajarmu sesuai dengan pembelajaran yang akan kamu pelajari. Ini termasuk hal terpenting dan dianggap sepele oleh para pelajar. Padahal ini hal yang penting mulai dari buku pembelajaran dan peralatan tulis lainnya. Sekaligus Android dan laptop
Tak hanya itu, dengan berbagai media belajar yang sesuai dengan kemampuanmu, perlu kamu persiapkan agar pembelajaran yang akan dimulai terasa santai, mudah, dan yang pastinya tanpa stres. Lingkungan yang membuatmu tidak nyaman, contohnya ruangan kurang bersih atau kondisi tempat yang belum rapih dan tidak memiliki dekorasi yang memadai. Jadi, dari sini kamu bisa menambahkan dekorasi unik yang nyaman sesuai dengan versi kamu saat belajar. Misalnya dengan menata buku di lemari dan meja yang unik. Memasang figura foto, hal yang kamu suka juga sangat mendukung. Warna ruangan belajar berwarna hijau juga bagus dalam belajar sehingga penglihatan menjadi lebih rileks. Bisa juga dengan warna ruangan yang membuatmu nyaman dan kamu bisa perhatikan lampu saat belajar haruslah yang terang agar penglihatan saat kamu belajar menjadi fokus ke materi buku yang kamu baca dan mata kamu juga tidak sakit. Dan perlu diingat, apabila kamu memiliki penyakit rabun, sebaiknya menggunakan kacamata saat belajar. Tidak hanya bagi yang rabun, bagi kamu yang sedang belajar menggunakan laptop dan Android bisa juga menggunakan kacamata radiasi agar mata kamu tetap terjaga. Jangan terlalu dipaksakan berlama-lama di depan laptop atau Android karena bisa membuat matamu lelah. Dan cobalah beristirahat beberapa menit untuk mengistirahatkan matamu sesuai dengan berapa menit yang kamu inginkan. Apabila kamu kesulitan mencari buku pembelajaran, kamu bisa pergi ke salah satu tempat yang bisa kamu kunjungi adalah perpustakaan umum. Perpustakaan sekolah maupun perpustakaan kampus, di sana banyak buku-buku yang mendukung pembelajaran kamu sehingga tugasmu dapat selesai. Atau apabila kamu sibuk dan tidak sempat ke perpustakaan, kamu bisa juga menggunakan IPUSNAS, yaitu Perpustakaan Digital, Perpustakaan Nasional Indonesia. Dan kamu bisa menggunakan perpustakaan online secara digital yang kamu inginkan. Taman juga tempat yang unik karena di taman memiliki banyak pemandangan indah yang dapat kita rasakan. Kicauan burung, hijaunya dedaunan, kupu-kupu, dan ikan di kolam, serta kupu-kupu yang hinggap di bunga yang indah, dan melihat hijaunya dedaunan, merasakan sejuknya angin, serta menikmati hangatnya sinar matahari. Tentu nikmat rasanya. Semua itu akan kamu dapatkan di sebuah taman jika merasa bosan terkurung di ruangan. Kamu bisa beralih ke tempat ini untuk mendalami sebuah materi pembelajaran yang memusingkan. Ngopi sambil belajar juga asyik. Ini adalah salah satu ide terbaik untuk mendapatkan kenikmatan bagi kamu saat belajar. Kamu bisa menuju tempat ini di daerah yang dekat dengan lokasi rumah kamu. Sebuah coffee shop akan menjadi tempat terbaik untuk belajar. Di sana biasanya terdapat akses Wi-Fi sehingga kamu dapat mengakses info dengan Android dan laptop. Selain itu, kamu juga bisa berdiskusi dengan teman belajar di coffee shop. Selain tempat ini unik untuk berkumpul dalam belajar dengan teman sebaya, juga asik buat tren anak muda zaman sekarang. Sangat cocok bagi kamu yang mempunyai gaya belajar estetik untuk ke tempat ini. Tidak hanya itu, saya juga berkreasi dengan hobi yang ada, yaitu menggambar dan juga menulis kaligrafi Arab untuk mengalihkan kepenatan dalam belajar. Kamu bisa menghilangkan stres belajar dengan hobi yang kamu sukai. Setelah selesai menyalurkan hobi, maka suasana hati dan pikiran menjadi kondusif. Tidak hanya dengan itu, saya juga istirahat selama 15 menit dan makan makanan yang sehat dan bergizi serta buah-buahan yang segar. Dan yang harus diingat, kurangi makanan yang mengandung zat pewarna sintetis, mengandung MSG, serta pemanis buatan karena makanan ini tidak bagus untuk kinerja otak sebab makanan yang mengandung bahan ini dapat melemahkan fungsi otak dan mengurangi ingatan kita. Belajar itu sebuah kebutuhan, bukan paksaan. Jadi, mulai dari sekarang kamu harus rajin dan serius dalam belajar. Jangan banyak bermain, tetapi pandailah membagi waktumu yang mana untuk belajar, bermain, dan aktivitas yang lainnya. Selagi masih muda, gunakan waktumu sebaik-baiknya karena belajar tidak melihat muda ataupun tua. Selagi masih ada kemauan untuk belajar akan terasa lebih mudah. Kuncinya jangan stres ketika belajar, namun carilah tempat belajar yang sesuai dengan keinginanmu dan semoga kamu sukses dalam belajar, bermanfaat buat dirimu dan juga banyak orang. Masya Allah.
Ya, ini dia tulisan dari Kak Zahra ya. Zahra Latifah Ritonga, kelahiran Sei Alim Hasak 22 Mei 2001, seorang wanita yang suka pada tulisan dan karyanya ada di buku antologi Memintal Kenangan. Ia bergabung dengan komunitas menulis Sahabat Tulis Cut Ika STCI. Ia anak dari pasangan Bapak Rahmat Ritonga dan Ibu Helmi. Sekarang ia menempuh pendidikan di IAIN Lok Sumawe pada jurusan PAI. Ia bisa dihubungi melalui IG Zahra_Ritonga dan FB Zahra Latifah Ritonga. Masya Allah. Baik, ini adalah judul dari Kak Zahra, belajar dimanapun yang Anda suka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di judul-judul yang lain insya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.